tahun kepala batu akhirnya dipecat kan? Iya. Oke. Memang ada salah satu statement yang ini cukup berulang ya kalau kita dengar, Bang Don, ada headline beberapa media mengatakan bahwa John Hartman mengawali pelatihan ini dengan mendengarkan pemain. Ini kan sebenarnya statement yang sama dan standar dari pelatih ke pelatih. Coach, kalau misalnya bisa kasih masukan selain mendengarkan pemain, dia harus melakukan apa lagi sih supaya kemudian bisa lebih cepat tune in dengan tim baru ini? Dia harus turun ke lapangan, jangan cuma dengerin orang. Dia harus benar-benar tidak hanya pemain luar, harus telepon, tapi juga ke lokal. Lihat, dia harus tahu karakter orang Indonesia itu kayak apa. Jadi harus roadshow Indonesia gitu ya? Ya, untuk nonton aja, untuk berbicara. Jangan cuma dengar orang-orang atasan beri dia masukan, nggak bisa. Dia harus turun. Dia harus kenal karakter orang Indonesia kayak apa. Kalau yang Barat kan gampang. Ya kan, kalau Kevin Dix, Jay Seys itu kan udah standar lah. Karakternya sama orang Inggris 11-12 lah. Bahkan orang Belanda lebih straight to the point. Inggris masih muter-muter. Iya kan? Nah, tapi orang Indonesia kan beda lagi. Orang lokal. Nah, itu dia harus tahu, harus pahami. Coach, kita kan akan menjamu 3 negara ya. Iya. Ada Finland, Bulgaria, ya kan? Bulgaria saya nggak tahu, baru enggak. Saya nggak tahu, mungkin. Iya, jadi akan menjamu 3 negara untuk mendongkrak ranking FIFA. Kalau kita lihat itu, kira-kira kita akan lihat bakunya timnya John Hartman ini. Kira-kira setelah berapa pertandingan? Artinya kita tahu, oh karakter dia itu begini gitu. Setelah setengah tahun lah. Lama juga ya? Iya. Nggak gampang pegang tim itu. Karena nggak tiap hari latihan kan? Iya. Oh iya. Tiap hari latihannya butuh setengah, paling nggak tiap hari latihan. Jadi kita baru akan tahu ini gaya dia. Gitu. Nanti yang terjadi 2 hari latihan nggak bisa buat apa-apa, purely tactical. Kita berandai-andai. Mungkin dia bilang, oke, kita coba main 4 back, 2 anchor, 1 free roll nomor 10 Marcelino atau Tom atau whoever lah. Terus 1 striker, 2 winger, kita coba. Ternyata nggak jalan. Contoh aja, ternyata kita dibantai Finland. Kita ketemu Finland juga kan, ketemu Finland. Oke guys, ini kayak nggak jalan, kita rubah dikit. Bisa nggak? Ini begini-begini. Lawan Bulgaria nggak jalan juga. Lawan ketika dia rombak total, mungkin kita main 4 back, kalian lebih cocok. Nah, itulah pentingnya bicara dengan pemain, itu sekarang. Itu sekarang. Dan itu adalah waktu yang harus kita berikan untuk pelatih untuk beradaptasi dengan pemain. Jadi dia nggak boleh kepala batu. Dia pasti harus dengar masukan. Contoh bilang, it says, lu lebih suka main 3 back atau 4 back? Kelvin, lu lebih suka 3 back atau 4 back? Lu sebagai DM atau winger kiri. Terus Kambuaya, kamu kalau main itu mau lebih DM, lebih box to box atau lebih bertahan? Nah, semua harus dia bicarakan. Harus dia harus tahu keinginan pemain apa yang sudah bermain. Dia harus lihat banyak match yang di bawah Kluivert, di bawah Sintayong, dia lihat kan 2 sistem yang berbeda kan. Nah, di situ dia ambil keputusan. Memang waktunya itu mepet. Yang waktu lama adalah di atas kertas, teorinya, persiapan. Tapi di lapangan mepet semua. Gitu. Makanya nggak gampang jadi pelatih timnas itu. Pasti. Ada satu informasi juga bahwa memang si pelatih baru ini dia dikenal mempunyai kemampuan menguasai ruang ganti yang diakui oleh para pemain Kanada. Karena pada 2018 itu di internal Kanadanya sempat tidak solid, sempat ada pemain berantem ketika lagi di pusat latihan di Spanyol. Nah, kalau sekarang berarti ini kan kata-kata John Hartman, dia adalah sudah berusaha mendengarkan pemain dan dalam 1 bulan ini dia mengklaim sudah bicara dengan 60 pemain termasuk It Says. Gitu. Di sini ya? Di sini. Ini, that's good. That's good ya? That's good. Itu saya baru dengar. Iya, itu klaim dia. Dia mengatakan sudah bicara dengan 60. Dan itu yang saya bilang tadi, dia harus bicara harus turun ke lapangan, harus bicara dengan pemain. Langsung, heart to heart. Tapi coach, saya membayangkannya kalau menjadi John Hartman saat ini ya, ketika dia baru masuk nih Indonesia, pasti ada banyak sekali suara kan yang banyak. Ya, yang mana yang harus dia dengar? Loh, dia jujur aja di kita itu banyak orang jahat yang nggak mau lihat timnas maju demi kepentingan masing-masing. Nah, itu terserah dia harus dengar semua orang, termasuk dari influencer dengan apa harus dia dengar semua. Nanti waktu akan berbicara. Kan ini orang pintar. Apakah dia semua masukan dari haters atau dari orang yang jahat yang nggak mau lihat timnas, apa harus didengarkan? Enggak. Tapi kan dia tampung aja. Nanti dia seleksi sendiri. Yang jahat ini apakah penjudi maksudnya?
salah satu. Salah satu. Iya. Iya. Pokoknya nggak mau Indonesia, timnas Indonesia maju. Mafia lah, apalah. Iya, mafia sepak bola. Iya. Kan banyak juga masih berkeliaran. Nah itu siapa tahu lewat via bisa dapat akses ke dia, memberi masukan. Iya, jadi harus hati-hati juga siapa Harus yang harus hati-hati. didengar. Oh, sangat harus hati-hati, sangat. Sangat amat. Ya karena kadang-kadang kan bermainnya mafia itu tergantung gol menit keberapa. Iya. Dan jumlah gol. Jumlah dan gol. apa, iya. Nah itu kan Siapa orang yang bisa ngelihat apakah dari pemain kita ada yang terpengaruh atau tidak. Tapi harusnya sih nggak ada yang sekarang harusnya ya. Bicara sedikit soal tantangan ekosistem sepak bola Indonesia, karena ini kan juga harus menjadi perhatian dia juga kemudian harus memperhatikan bagaimana sebenarnya kita dalam proses 4 tahun menuju Piala Dunia ini, kita juga memikirkan bagaimana caranya meningkatkan kualitas mutu kompetisi liga. Ya. Nah, kira-kira PR terbesar dia apa, Coach? Itu bukan tanggung jawab dia. Bukan tanggung jawab dia. Bukan tanggung jawab dia. Nah, tapi ketika Tapi dia memilih tapi pemainnya bahan bakunya dari sana. Gini. Nah. Sangat amat tidak fair kalau kemajuan liga itu dibebankan ke dia. Itu bukan tugas dia. Tapi I agree bahwa kualitas Liga 1 itu harus dimajukan. Jadi yang dia bisa lakukan hanya memberi masukan. Dia hanya memberi advice, masukan. Tolong begini-begini, pelatihnya diajak komunikasi. Nah, jangan kayak juga kurang komunikasi dengan pelatih lokal, itu penting. Pelatih Super League. Itu kan rata-rata pelatihnya cuman satu, Malut United yang dari Indonesia. Sisanya kan pelatih luar semua. Harus berkomunikasi. Jadi tetap harus koordinasi dengan mereka. Iya, hanya koordinasi, tapi bukan tanggung jawab dia maju atau tidaknya liga lokal. Oke, tapi itu termasuk keranjang yang akan menjadi bahan pilihan dia. Iya, kedepannya sumber pemainnya. Iya, sumber pemainnya. Iya. Jadi dia hanya bisa memberi masukan kepada PT LIB, kepada berkomunikasi dengan banyak pelatih, dia maunya apa, mereka maunya apa, dapat masukan dari pelatih luar, itu penting sekali. Dan itu salah satu yang tidak terlalu sering dilakukan dulu. Iya. Nah ini harus dilakukan sekarang. Jadi tapi kembali lagi informasinya Tasya tadi ya, dia mendengar 60-an orang. 60 pemain. Iya. Dalam 1 bulan ya? Dalam 1 Which is bulan. good. Itu penting sekali. Artinya dia udah kerja. Dia nggak makan gaji buta. Ya kan? Dan itu bagus. Seberapa pentingnya mendengar itu dan strategi yang bisa dia tetapkan taktik? Penting. Kan dia nggak kenal timnas kita. Dia cuma ngeliat di TV. Jadi apakah contoh nih, dia nonton beberapa match-nya Kambuaya main. Kambuaya sering main kan? Contoh. Terus dia dengar masukan dari Kambuaya. Sesuai nggak dengan apa yang dia lihat? Kalau nggak sesuai ya kenapa? Jadi dia harus tahu. Dia harus tahu apakah Kambuaya happy dengan posisinya. Kan bisa ya, bisa enggak. Bahwa Kambuaya main bagus bukan berarti dia happy di situ. Iya. Iya kan? Bisa aja enggak. Saya lebih suka main begini karena saya nggak punya speed, saya nggak punya ini, saya kurang ini, tapi saya lebih hebat, lebih bagus di sini. Masukan itu penting agar dia bisa menyusun. Dan disitulah kekuatan mendengar seorang pelatih ya. Iya. Adaptasi penting. Adaptasi, iya. Tapi sekali lagi kalau lihat komunikasi berbicara, skillnya dia dalam berkomunikasi, ya harusnya sih dia orang yang gampang adaptasi. Tapi kan selama ini dia pegang negara yang hanya bisa berbahasa Inggris. Iya. New Zealand sama Kanada. Iya, kita lagi-lagi mesti kita lihat dan kita nantikan seperti apa. Bisa nggak, mentalnya kuat nggak? Kena hantam kiri kanan. Nah itu. Belum kalau keluarga terus kalah, keluarganya juga kena. Iya. Ini masalah mental. Belum lagi culture-nya. Iya. Oke, kita akan bahas mengenai ekspektasi itu karena sebenarnya untuk pelatih baru ini ekspektasi itu tidak terlalu tinggi setinggi pelatih sebelumnya ya. Kita penonton tetap ingin tinggi sekali. Tetap ingin tinggi, tapi pressure-nya tidak setinggi itu. Oke, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami akan kembali sesaat lagi.